Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini sangat spesial. Saya bisa menjumpai sahabat lama saya. Saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun, jauh sebelum beliau ini menjadi berprofesi sebagai notaris. Beliaunya dulu seorang advokat yang cukup progresif, namun belakangan ini dia sangat sibuk dengan profesi notarisnya. Selamat berjumpa Pak Ya, selamat. Irianto, Assalamualaikum. SH. Ya, gimana Mas? Mas Irianto, ini lama saya tidak berbincang dengan Anda, Iya, padahal saya melihat di lapangan profesi notaris sangat dinamis sekali ini, ya alhamdulillah. terutama belakangan ini. Ini menurut Anda sekarang ini seperti apa Pak konstelasinya? Ya, sekarang kalau dari profesi ya eh, asalkan notasi tetap berpegang pada PJN ya, Ya, sehingga tetap pegang kode etik, ya. terus melakukan pekerjaan sesuai yang ditentukan oleh peraturan ya, insya Allah nyaman, aman gitu Oh ya. gitu, nyaman dan Ya, aman ya. yang penting kalau ada yang penting kalau ada perkara apa yang riskan yang mengandung COVID kemudian dihindari atau diberikan solusi dulu, solusi baru Hmm. buat apa. Jadi jangan sampai membuat akte terus timbul masalah, jangan sampai Hmm. masalahnya selesaikan dulu baru aktenya itu dibuat. Iya, Jadi iya, iya, dia iya. jaga kode etik, profesi, terus banyak teman gitu ya, Iya, insya iya. Allah jalan bagus. Hmm. Nah, kalau ada yang masalah itu berarti ada sesuatu mungkin nggak sama teman ya, Iya. ada yang kurang ya di maklum itu jadi masalah gitu. Iya, 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 iya. Mendingan kalau walaupun teman siapapun kalau nggak sesuai dengan peraturan ya sudah, mendingan usah dibuat gitu. Oh gitu ya. Ya, ya. Banyak Karena notaris nggak apa-apa. hmm. Nah, rezeki kan sudah tentukan Allah ya. Iya, iya, Rezeki iya. berapa sudah tentukan Allah. Ya. Gitu. Ya. Karena saya melihat di lapangan kan sekarang ini kan profesi notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat ya. Iya. Artinya bahwa setiap transaksi pun sebetulnya untuk yang besar kan juga perlu kehadiran seorang notaris itu. Iya. Apalagi dalam akte-akte yang cukup resmi dan memang membutuhkan secara undang-undang memang membutuhkan akte dari notaris ini. Iya. Ini tadi Anda menyinggung bahwa harus hati-hati gitu. Memang saya melihat di lapangan ada beberapa teman juga yang prakteknya tidak hati-hati itu. Itu seperti apa, Mas? Jadi hati-hati itu subjek hukumnya harus dilihat. Oh, Subjek gitu hukum ya. itu maunya ada transaksi jual beli, KTP, apakah penjualnya itu penjual yang sebenarnya. Jadi jangan sampai walaupun dia membawa KTP asli, ternyata orangnya tidak asli kan bisa begitu Iya, ya iya, kan. iya, iya, iya. Baik penjual mau beli harus dilihat dulu. Toh objeknya juga, objeknya dilihat dulu, ya kan. Di Atau foto, misalnya kalau di menyangkut lembaga seperti yayasan itu memang pemiliknya yayasan yang sah betul atau iya, tidak itu ya. nah itu lebih itu insya Allah gampang Iya, gitu. iya, iya. Nah kalau badan hukum ya diteliti dulu badan hukumnya PT-nya Ya, benar atau enggak, berapa perubahan, ya. terus apa ya, akte terakhir dibuat kapan, itu harus diteliti semua. Iya, iya, Jadi iya. jangan sampai akte yang dibuat ternyata dibuat oleh bukan notaris ya kalau Iya, 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 iya. kan ada itu diteliti ternyata aktenya bukan akte notaris tapi itu bentuknya akte notaris. Iya, iya, iya. Masukan, itu Iya. masukan. Gitu. Terakhir, Mas, menurut Anda seorang notaris itu perlu juga kehadiran seorang investigator nggak? Karena di lapangan itu kan perkembangan kasus atau perkara itu kan macam-macam ya. Iya. Artinya untuk meneliti apakah betul itu dia sesuai dengan badan hukum yang ada atau tidak itu kan perlu diinvestigasi. Itu menurut Anda perlu nggak investigator? Ya sebenarnya notaris bisa melakukan pengecekan langsung. Oh gitu ya. Ya kalau akte ini benar atau enggak langsung kita itu langsung sama rekan notaris. Hmm. Langsung dibuat sistem kan ada itu kita bisa langsung sekarang sudah canggih kok dicek bisa. Ya, ya. Sertifikat pun dicek juga bisa. Tapi penting ya subjek hukumnya itu diteliti dengan betul. Nah, badan hukum ya badan hukumnya diteliti juga. Kalau para pihak langsung in person langsung kenal kan. Ya, ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan para penghadap gitu ya. Iya, 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 iya. Karena penghadap itu macam-macam juga itu ya. Macam-macam. Yang penting ya penghadap itu dipastikan
menyampaikan apa adanya. Iya, iya, iya. Biasanya kan menghadap menyampaikan di hadapan polisi kadang-kadang tidak apa adanya. Iya. Baru ketika masa jerat-jerat notaris Iya. dengan perkara perdata maupun pidana. Ya. Bahkan dengan sengaja sering berbuat yang tidak semestinya itu ya. Iya, ada gitu ya, ya hati-hati. Ya. Hati-hati. Oke, terima kasih Oke, Mas ya. Irianto Esa. Ya. Nanti lain kali saya akan datang lagi, Mas. Ya, oke. Iya, matur nuwun. Sama-sama. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.